Mr. K Commercial break dulu guys. Kali ini Mimin mau ngenalin sebuah aplikasi translate yang sangat cool dan keren. Nih aplikasi lebih epic dari translate bawaan dari Google. Namanya U-Dictionary. Dimana banyak sekali fitur translate menarik yang gak bakal kamu temuin di aplikasi manapun kecuali U-Dictionary ini. Misalnya nih ya, ada fitur conversation translate yang dimana jika ini diklik maka bisa membantumu dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Tinggal kamu ucapin aja kata-kata yang mau kamu ucapin. Maka otomatis lewat fitur conversation bakal keluar dalam bahasa asing yang kamu inginkan. Contoh nih, I love you. 我爱你。 Jadi sekarang bisa dah kenalan sama hot bule tanpa minder lagi. Terus nih, tak hanya fitur conversation saja yang menarik, ada nih namanya fitur kamera translate, dimana cuma klik fitur yang namanya kamera ini, lalu arahkan kamera smartphonemu ke tulisan mana saja yang pakai bahasa asing yang gak kamu pahami ya, maka ulala, dalam sekejap arti kata yang kamu inginkan langsung muncul di smartphonemu cuma bermodal kamera saja. It's easy peasy right? Masih banyak fitur lainnya yang gak kalah menarik dari U-Dictionary ini guys. Jutaan orang telah memakai aplikasi ini untuk mempermudah komunikasi beda bahasa. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja ke Play Store dan App Store, ketik U-Dictionary. Atau kalau mau simple, download langsung saja. Link ada di deskripsi video ini guys. Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Nah, kali ini ada sebuah teori menarik yang akan Mimin bawakan ya. Tentunya ini bukan dari hasil pemikiran pribadi Mimin, melainkan dari fans One Piece bernama Irfan Yustian, yang membuat Mimin tertarik akan teorinya yang pernah nimbrung di kolom komentar video Mimin dulu. Karena mungkin banyak yang belum tahu tentang hal ini, maka aku buatkan sebuah videonya ya. So, without any long again, mari kita simak bersama teori Mas Irfan Yustian tentang nakama ke-10 Straw Hat Pirate setelah Jinbe itu siapa? Siapa nakama setelah Jinbe? Banyak sekali teori-teori bermunculan masalah ini. Bahkan Mimin saja pernah berteori tentang siapa nakama Luffy selanjutnya kan. Link ada di atas ini kalau mau nonton lagi. Di situ Mimin bilang kalau nakama Luffy setelah Jinbe adalah Otama. Tentu saja ada alasan-alasan tersendiri kenapa Mimin merasa Otama lah yang akan jadi the next nakama daripada kandidat lainnya. Nah, menariknya, ada sebuah teori dari Irfan Yustian yang yakin kalau the next nakama selanjutnya menurut beliau ya, bukan Katakuri, bukan Otama, bukan Caesar, bukan Vivi, atau bukan kandidat kuat lainnya, melainkan kandidat the next nakama berikutnya adalah Kinemon. Ya, kalian gak salah dengar. Video kali ini akan membahas kenapa Kinemon bisa jadi the next nakama setelah Jinbe. Irfan Yustian mempunyai opini berdasarkan petunjuk kematian Oden yang terjadi di chapter 972. Beliau yakin kru Luffy selanjutnya setelah Jinbe adalah Kinemon. Bukan tanpa alasan dia berpendapat seperti itu. Menurutnya, One Piece gak akan jauh dari hasrat yang diwariskan. Sebagai catatan ya, bagi yang belum mengerti hasrat yang diwariskan, kalau mau versi detail penjelasannya bisa membaca buku teori One Piece karya Rokusuki Master. Tapi kalau gak mau repot baca buku ya, simpelnya hasrat yang diwariskan adalah mimpi besar orang-orang terdahulu yang tak bisa tercapai ketika mereka masih hidup. Tapi mimpi itu tetap berjalan hingga sekarang karena masih ada orang-orang yang hidup di masa sekarang berusaha mewujudkan mimpi tersebut. Dan hasrat yang diwariskan Oden adalah mimpinya untuk membuka negeri Wano. Arti luasnya guys, membuka negeri Wano yang kini masih terisolasi dari dunia luar. Karena Oden telah meninggal, maka yang mungkin akan memikul beban impian Oden adalah sang ketua 9 Akazaya, yaitu Kinemon. Dialah yang akan menuntaskan impian tuannya. NBTW, membuka negeri Wano jangan diartikan setelah melawan Kaido dan Orochi, maka negeri ini akan bisa terbuka ya. Karena sepertinya tak semudah itu. Walaupun Kaido dan Orochi nantinya berhasil dikalahkan, negeri Wano masih akan tetap terisolasi dari dunia luar. Yang salah bukan karena kepemimpinan Orochi ya. Wong pada zamannya Sukiyaki dan shogun-shogun sebelumnya, negeri Wano udah lama terisolasi. Bahkan menurut Oden sendiri, sejak pergi ke Lauftel, dia menemukan fakta penting dari sana. Kalau yang mengisolasi negeri Wanonya adalah klan Kozuki sendiri, karena suatu alasan untuk melindungi dunia dari ancaman besar. So, kemungkinannya ya, bisa jadi untuk membuka negeri Wano, petunjuknya ada di Lauftel karena negeri Wano sendiri sangat berhubungan erat dengan zaman di mana Void Century terjadi. Sehingga mau gak mau harus ada dari klan Kozuki pengganti Oden yang ikut andil dalam menguak sejarah yang hilang di Lauftel nantinya. Karena menurut Rayleigh, bisa saja kesimpulan Roger Pirates akan berbeda dengan kesimpulan SHP Crew ketika sampai di Lauftel dan mengetahui apa yang sebenarnya ada di sana beserta rahasia dunia ini. Makanya, Kinemon lah yang paling
paling masuk akal mengemban hasrat yang diwariskan Oden? Kalau sudah begini, pasti timbul pertanyaan, kenapa bukan Momonosuke saja yang mengemban impian ayahnya? Well, jawabannya, Momo gak mungkin bisa. Karena bukan karena dia tak memenuhi kapasitas sebagai The Next Nakama ya. Melainkan karena Momo punya tugas yang lebih penting daripada ikut berpetualang bersama Luffy menuju Laugh Tale. Tugas penting tersebut adalah menjadi The Next Shogun setelah tirani Orochi dan Kaido tumbang. Lebih gamblangnya ya, Momo nanti akan memimpin negeri Wano di usianya yang masih sangat muda. Pasti banyak yang berpikiran kalau Momo masih terlalu muda untuk jadi penguasa, bukan? Well, kalau ada yang berpikiran seperti itu, pasti saat masih sekolah gak suka pelajaran sejarah-sejarah kerajaan. Kalau sejarah mencatat, usia termuda seorang raja dipegang oleh Raja Fuad II dari Mesir yang menjabat sebagai raja sejak bayi, alias belum genap setahun. Lalu ada Kaisar Tiongkok bernama Pui yang menjadi kaisar sejak usia 2 tahun. Jadi sekarang masih berpikir Momo gak pantas jadi shogun? Ingat, Momo usianya 8 tahun loh. Dan telah mengalami pengalaman luar biasa yang membuatnya mau gak mau harus jadi The Next Shogun selanjutnya. Bukankah di chapter 973 kemarin, Momo bilang sendiri dalam keadaan dicekik Kaido, Momo berjanji suatu saat dialah yang akan memikul beban negeri Wano di pundaknya menggantikan mendiang ayahnya. Seorang anak usia 8 tahun memberanikan diri mengucapkan hasratnya di hadapan makhluk terkuat di jagat One Piece loh guys. So, sudah sewajarnya Momo lah yang pantas melindungi negeri Wano. Apalagi ditambah bukti kuat di penjara tambang ketika Momo tampil di hadapan para samurai. Karismanya sebagai calon pemimpin memang sudah terlihat. Next, kembali lagi ke teori Irfan Yustian ya. Selain beliau beropini Kinemon cocok jadi The Next Nakama karena masih ingin mengemban hasrat yang diwariskan Oden, ternyata ada alasan lain lagi yang menyebabkan Kinemon lah yang bakal jadi The Next Nakama. Alasannya ada pada sebuah permainan angka yang berasal dari Jepang. Kalian bisa cari di Wikipedia tentang permainan angka yang disebut Goro Awase ini jika ingin tahu lebih dalam. Nah guys, menurut permainan angka Jepang Goro Awase ini, semua pengguna buah iblis yang bergabung di kru Luffy bisa jadi mengacu kepada permainan angka tersebut. Mari kita preteli masing-masing pengguna buah iblis di SHP itu apa saja, kok bisa-bisanya cocok dengan permainan angka ini. Luffy, buah iblisnya adalah Gomu Gomu no Mi, yang diambil adalah kata Gomu. Go artinya angka 5 dan Mu artinya angka 6. Di sini Luffy mewakili angka 5 dan 6. Lanjut ke Chopper, buah iblisnya Hito Hito no Mi, yang diambil adalah kata Hito. Hi artinya angka 1 dan To artinya angka 10. Di sini Chopper mewakili angka 1 dan 10. Next ke Robin, buah iblisnya Hana Hana no Mi, yang diambil kata Hana. H artinya angka 8 dan Na artinya angka 7. Artinya Robin mewakili angka 7 dan 8. Dan terakhir adalah Brook, buah iblisnya Yomi Yomi no Mi, yang diambil kata Yomi. Yu artinya angka 4 dan Mi artinya angka 3. Ini artinya Brook mewakili angka 3 dan 4. Nah, jika mengacu dari urutan angka 1 sampai 10 ya, yang juga merupakan bagian penting dari permainan angka Goro Awase ini, hanya angka 2 dan 9 yang belum ada. Dulunya sebenarnya ada kandidat The Next Nakama yang sesuai dengan kriteria angka tersebut buah iblisnya guys. Orang tersebut adalah Bartholomew Kuma dengan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi. Jika mengambil kata Nikyu, Ni artinya angka 2 dan Q artinya angka 9. Tapi seperti tidak mungkin kan Kuma akan bergabung dengan Luffy. Apalagi Akreveri saja telah menunjukkan fakta kemungkinan tersebut sangatlah kecil. Sehingga kandidat terkuat sekarang yang bisa mengisi kekosongan permainan angka yang ada pada nakama SHP hanyalah Kinemon yang kebetulan saja ya. Buah iblisnya juga sudah terbongkar, yaitu Fuku Fuku no Mi, mengambil kata Fuku. Fu artinya angka 2 dan Ku artinya angka 9. Sehingga jika Kinemon mengisi kekosongan permainan angka ini, maka jadi lengkap dah nakama SHP pengguna buah iblis yang angkanya mulai 1 sampai 10 ada semua. Menariknya guys, permainan angka Goro Awase ini juga cocok dengan sebuah pertanyaan yang pernah terungkap dalam SBS volume 59 chapter 583 halaman 186 pada komiknya. Di mana ada fans yang bertanya seperti ini. Oda Ci, aku sadar akan suatu hal yang sangat luar biasa. Sepertinya Oda Sensei memperlihatkan pada kami kalau nakama SHP yang memakan buah iblis menganut pada angka. Angka tersebut berawal dari 1 sampai 10. Luffy, Gomu Gomu, artinya 5656. Chopper, Hito Hito, artinya 110 110. Robin, Hana Hana, artinya 8787. Brook, Yomi Yomi, artinya 4343. Dari situ tersusun angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tapi gak ada angka 29.
Jadi pertanyaanku, apakah pemakan buah iblis Nikyu yang berarti 2929, di mana buah tersebut dimakan Bartolome Kuma, apakah Kuma bakalan jadi the next nakama SHP? Tolong beritahu aku, Sensei. Udah Sensei menjawab guys. What? Kau sungguh membuatku terkejut. Kenapa aku terkejut? No comment. Next pertanyaan lainnya. Dari SBS tersebut guys, Oda Sensei menghindari menjawab pertanyaan tentang misteri angka pada pengguna buah iblis SHP. Jadi, nambah kuat aja kan bukti kalau Kinemon bisa jadi adalah the next nakama. Kalau masih kurang kuat petunjuknya, masih ada bukti lain yang gak ada di SBS. Jika kita menjumlahkan semua angka para pengguna buah iblis yang ada di kru SHP, maka Luffy, Gomu, 5 dan 6, Chopper, Hito, 1 dan 10, Robin, Hana, 8 dan 7, Brook, Yomi, 4 dan 3, Kinemon, catatan ya, di sini masih opini, Fuku, 2 dan 9, maka akan jadi angka seperti ini, 56, 110, 87, 43, 29. Kalau dijumlahkan semua, hasilnya 325, yang dimana kalau 325 ini dibaca dalam permainan angka Goroawase ya, 3 artinya sa, 2 artinya ni, 5 artinya go, yang kalau dibaca secara langsung artinya Sanigo. Terdengar familiar kan kata tersebut? Ya emang familiar karena kata Sanigo adalah kapal yang dipakai kru SHP untuk berlayar saat ini. Kesimpulannya ya, selain Mas Julian yakin kalau the next nakama adalah Kinemon atau siapapun yang punya buah iblis yang artinya bisa jadi angka 2 dan 9. Dari teori ini bisa saja jadi petunjuk adanya nakama tambahan lagi yang juga bisa terjadi. Karena jika ada satu pengguna buah iblis dengan angka 0 dan 0, sehingga jika ditambahkan pada angka 325 akan menghasilkan angka yang tetap, yaitu 325, sehingga tidak merubah artinya yang Sanigo. Tapi sejauh ini masih kesulitan untuk mencari pengguna buah iblis dengan angka 0 dan 0 di dunia One Piece ya, agar sesuai dengan permainan angka Goroawase ini. Karena Goroawase adalah permainan yang melibatkan angka 0 sampai 10, sehingga tidak menutup kemungkinan ada satu pengguna buah iblis lagi yaitu dengan angka 0 dan 0. Yang perlu diingat ya, Oda Sensei itu sangat jenius. Semuanya dipikirkan dengan matang dan sangat detail. Dan satu lagi hal menarik yang ada dalam seri permainan kartu movie One Piece Gold yang bisa jadi bahan pertimbangan juga. Di seri kartu original itu, semua gambar kru Luffy yang secara berurutan ada di kartu itu. Sebagai contoh, Zoro orang pertama yang bergabung, tapi karena Luffy dihitung, maka Zoro orang kedua di kru itu dan gambar Zoro ada di kartu angka 2. Setelahnya secara berurutan, Nami angka 3, Usopp angka 4, Sanji angka 5, Chopper angka 6, Robin angka 7, Franky angka 8, Brook angka 9, Jinbe angka 10. Dan lucunya, Kinemon di kartu selanjutnya yaitu huruf Jack. Menarik bukan? Well, luar biasa bukan pemikiran Mas Julian bisa membuat sosok Kinemon jadi kandidat kuat jadi the next nakama. Mimin salut akan hal ini karena ini teori the next nakama yang emang sangat berlian. Bahkan sekarang pemikiran siapa the next nakama setelah Jinbe bagi Mr. K adalah Otama. Dengan adanya teori ini jadi 50 banding 50 persentasenya. Bisa jadi Kinemon, bisa jadi Otama. Kenapa Mimin masih ragu gak ikut teori Mas Julian secara total? Ya karena dengan adanya teori ini, menariknya masih ada kemungkinan juga Tama adalah pengisi kekosongan nakama SHP, pengguna buah iblis yang angkanya adalah 2 dan 9. Ingat ya, sampai detik ini buah iblis Otama belum terungkap namanya apa. So, see you again next time. Adios y caramelos, salam Animania.